dikasihi oleh Tuhan, jemaat miliknya Tuhan, ibadah raya pagi hari ini kita lakukan dengan pengakuan pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia, Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam ibadah raya pagi hari ini. Kami menyambut kasih karunia-Mu, kami merayakan kebaikan-Mu ya Tuhan. Dengan apakah kami dapat bandingkan Engkau? Sesungguhnya tak akan pernah kami temukan yang dapat sebanding dengan Engkau. Karena hanya Engkau satu-satunya ya Tuhan, Allah yang penuh kasih, yang oleh karena kasih-Mu itu Engkau menyelamatkan kami. Kami mengucap syukur, kepadamu. Dan pagi hari ini kepada Allah yang hidup, kepada Allah penyelamat kami, kepada Allah yang begitu mengasihi kami beribadah ya Tuhan. Berkatilah ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah kami menikmati ya Tuhan hadirat-Mu itu. Biarlah kami menikmati pemulihan-Mu yang dikerjakan oleh firman dan Roh Kudus. Kami mau beribadah kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami mau bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Mari sekali lagi katakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka-cita, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, yes, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bahwasanya selamanya. Sekali lagi, bahwasanya selamanya kasih setianya.
Sekali lagi dengan lembut kita katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, Roh Kudus, pulihkan kami Tuhan. Pulihkanku Tuhan. Pulihkanku di hidupku Tuhan. Di hidupku. Haleluya. Engkau ada di dalam hidup kami ya Tuhan. Melalui pribadi Roh Kudus, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, ada bersama-sama dengan kami. Sejak kami percaya, kami dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Allah itu, kami ini milik Allah. Dan dengan demikian kami mengikuti pimpinan Allah. Kami mau ya Tuhan, karunia-Mu yang besar ini tidak kami tinggalkan sia-sia, tetapi kami mau hidup dalam pimpinannya. Hari ini ketika kami mendengarkan suara-Mu kembali melalui firman-Mu, Allah Roh Kudus, ajar kami untuk melihat dan merasakan kehadiran-Mu dalam hidup kami, di dalam diri kami, sehingga kami bisa bersuka cita jika hidup kami menjadi hidup yang tidak lagi sama seperti yang lalu-lalu, tapi menjadi hidup yang penuh dengan pengharapan di muka bumi ini, sampai kami mendapatkan kepenuhannya, yaitu sukacita surgawi bersama-sama dengan Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur. Mari berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah. Kami mau mendengar, kami mau memahami, kami mau melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Masih dalam momen Imlek, ada jemaat-jemaat yang sudah kami kunjungi, ada yang masih belum. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tentu mohon maaf untuk keterbatasan kami. Kami hanya kira-kira 1 hari bisa mengunjungi sekitar 12 sampai 16 keluarga. Belum pernah lewat dari 16. Suatu saat perlu karena sudah terlalu lelah ya. Tetapi tetap ada sukacita di dalamnya. Kami tentu akan tetap mengunjungi jemaat yang belum sempat kami kunjungi pada hari-hari ke depan ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada bulan kasih itu bulan Februari yang identik dengan Valentine. Kita bersama-sama menggumulkan kasih yang berkaitan dengan Roh Kudus. Karena tema utama gereja kita tahun ini adalah Roh Kudus, pimpinlah kami. Mari pada pagi hari ini kita bersama-sama merenungkan sebuah tema firman Tuhan tentang curah kasih atau guyur kasih Roh Kudus. Kita buka Alkitab kita di dalam surat Roma pasal yang kelima. Pada intinya adalah ayat yang kelima, tetapi saya ingin membacakannya mulai dari ayat pertama sampai ayat yang keenam. Nanti ayat kelima kita akan ulang kembali. Surat Roma pasal 5 ayat pertama sampai yang keenam saya akan bacakan dalam terjemahan baru jilid yang kedua. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Di dalam anugerah ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Sekali lagi, dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat 3, bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan. Ketabahan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 5, pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang fasik pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ayat 5 saya akan bacakan kembali demikian. Pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada momen Imlek ini kita bersama-sama mendengarkan banyak ucapan selamat yang mengungkapkan tentang sebuah pengharapan. Pengharapan akan kebahagiaan, pengharapan akan kemakmuran, atau kalau mau terus terang pengharapan akan kekayaan, dan juga pengharapan akan keberuntungan. 3 hal itu menjadi pengharapan kita, khususnya orang-orang Tionghoa. Dalam merayakan Imlek akan diberkahi dengan kebahagiaan, kemakmuran, dan keberuntungan. Pengharapan seperti ini tentu tidaklah salah. Sebab Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang merancangkan kemalangan. Bukanlah Tuhan yang menjadikan kehancuran itu sebagai tujuan. Tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang merancangkan supaya hidup kita dimuliakan oleh Tuhan. Sebagaimana kita baca pada ayat yang pertama tadi, ayat yang kedua maaf.
Melalui Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Di dalam anugerah ini kita berdiri dan kita bermegah. Di dalam anugerah ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Akan menerima kemuliaan Allah. Kapan itu? Kemuliaan yang kita harapkan adalah kemuliaan dalam kebahagiaan damai sejahtera di surga bersama-sama dengan Allah. Jadi kalau Allah merancangkan kemuliaan di surga, apakah Dia merancangkan yang jahat kepada kita di muka bumi ini? Tentu saja tidak. Allah yang merancangkan kemuliaan di surga adalah Allah yang merancangkan kebaikan untuk kita nikmati di muka bumi ini. Oleh sebab itu kita ada dalam pengharapan ini jemaat Tuhan. Orang yang hadir dan ada dalam pengharapan ini akan mendapati hidupnya disebutkan dengan sebuah kata unstoppable. Unstoppable. Tidak terhentikan. Apa yang tidak terhentikan? Yang tidak terhentikan adalah semangatnya. Yang tidak terhentikan adalah sukacitanya. Yang tidak terhentikan adalah ucapan syukurnya. Yang tidak terhentikan adalah segala hidup yang dipenuhi dengan kebahagiaan. Orang yang mengharapkan kemuliaan Allah akan menjalani kehidupan di muka bumi ini dalam kondisi yang on. Tadi Pak Ahok bercerita kepada saya meskipun dalam berkelakar ya. Karena kemarin waktu saya mau berkunjung ke rumah beliau, saya telepon, Pak Ahok ada di rumahkah? Oh tidak, saya ada di Kucing. Saya sedang kejebak banjir nih Pak Denny. Gitu. Belum bisa pulang. Di rumah ada Bu Supina kah? Enggak ada, ikut bersama-sama dengan saya gitu. Maaf Bapak Ibu, saya ini bukan orang yang suka buka-buka Facebook ya. Jadi enggak tahu terlalu update dari jemaat ada di mana. Ini Pak, rupanya saya punya tongkat Musa katanya begitu. Tongkat Musa ini enggak bisa saya gunakan untuk membelah banjir katanya. Tongkat Musa ini rupanya hanya cocok di laut, kata Pak Ahok. Tadi pagi-pagi datang menyelami saya di depan lalu berkata, sudah pulang, naik bahteranuh kah? Saya bilang begitu ya. Apakah Bapak naik bahteranuh kah datang ke sini? Saya bilang begitu. Sambil bilang, oh enggak Pak, rupanya tongkat Musa sekarang itu ada on off-nya Pak. Bisa aja Pak. Saya kemarin lupa on kan. Nah, saya on kan bisa Pak membelah banjir katanya. Nah, berkelakar aja. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, dari apa yang dikatakan Pak Ahok kepada saya, kita tahu bahwa hidup itu on, hidup itu bunyi, hidup itu menyala. Wah, ya, bahasa anak sekarang ya. Hidup itu menyala. Jika hidup ini diisi dengan pengharapan akan kemuliaan Allah itu. Dan saya berdoa kemuliaan Allah itu membuat kita hidup di dunia ini penuh dengan semangat, juang, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan ucapan syukur, tidak loyo. Amin. Oleh sebab itu kita sekarang mendapati satu pribadi. Kalau kita bicara soal kemuliaan Allah, kita mendapati satu pribadi yang berkaitan dengan itu, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Allah Tritunggal yang punya peran penting dalam menghidupkan pengharapan akan kemuliaan Allah itu. Sebab tanpa Roh Kudus, tanpa peran sertanya, pengharapan kita itu mudah padam. Pengharapan kita itu mudah dihentikan. Pengharapan kita itu kalau bagaikan pohon mudah menjadi layu. Tetapi ketika ada Roh Kudus bersama dengan kita, maka pengharapan itu akan selalu segar. Bagaikan pohon yang tidak pernah layu daunnya, yang selalu tampak segar. Bagaikan dalam tanda petik tongkat Musa yang tidak pernah off, tetapi selalu on. Dipakai untuk kemuliaan Tuhan.
Oleh sebab itu dikatakan di sana bahwa Roh Kudus itulah yang mencurahkan kasih Allah atau mengguyurkan kasih Allah. Saya pakai bahasa saya sendiri karena mencurahkan, mengguyurkan itu sama, tetapi ada rasa yang berbeda. Mencurahkan sama mengguyurkan. Saya lebih suka memakai Roh Kudus mengguyurkan kasih Allah, sehingga oleh kasih Allah itu pengharapan kita akan kemuliaan yang akan diberikan oleh Allah itu terus menyala, terus on. Mengapa demikian? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama, Allah itu mengasihi semua orang. Dia mengutus Kristus Yesus Tuhan mati di kayu salib bukan hanya untuk saya dan saudara yang percaya ini, tetapi ia mati untuk dosa semua manusia. Ialah yang menghapus dosa isi dunia ini. Cuma yang diperdamaikan dengan Allah adalah orang yang menanggapi kasih Allah itu. Berbahagialah saya dan saudara yang menanggapi kasih Allah itu. Tetapi saya mau bertanya, apakah orang-orang di sana, orang-orang di luar sana yang belum percaya kepada Tuhan, tahu bahwa dirinya dikasihi oleh Allah? Jawabnya tidak. Apakah mereka tahu bahwa Yesus Kristus adalah wujud atau cara Allah mengasihi umat manusia dengan menghapus dosa umat manusia dengan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib dan memberikan pengharapan melalui kebangkitannya dari antara orang mati? Apakah mereka tahu bahwa begitu dalamnya kasih Allah melalui Yesus Kristus ini? Jawabnya tidak. Bahkan ada sebagian besar orang yang sudah menerima berita Injil menolaknya karena menganggap Allah menjadi manusia adalah sebuah kebodohan. Apalagi Allah itu kemudian mati di atas kayu salib, itu sebuah kebodohan. Tetapi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini baru menyadari, oh ternyata dulu ketika aku ini masih kurang ajar kepada Allah, ketika aku ini tak pernah memikirkan ibadah kepada Allah, kepada Tuhan, ketika aku ini masih hidup dalam menikmati dosa, dalam menikmati segala yang menyenangkan hawa nafsu duniawiku, aku sudah dikasihi oleh Allah. Ternyata aku sudah dicintai oleh Allah. Kenapa bisa begitu? Karena pada waktu kita percaya, Roh Kudus dimeteraikan dalam diri kita, dan Roh Kudus itulah yang mengguyurkan kasih Allah, sehingga apa yang dulu tidak bisa kita nikmati, tidak bisa kita rasakan, sekarang ini diguyurkan, sehingga menyegarkan diri kita, membuat kita bisa melihat, oh ternyata Tuhan bukan hanya saat ini saja, dulu pun ketika aku masih berdosa, ketika aku masih lemah, ketika aku masih menjadi seteru Allah, Engkau sudah mengasihi aku. Dan sekarang ini aku melihat bahwa Engkau begitu dalam mengasihi aku. Aku segar oleh karena kasih-Mu ya Tuhan. Hidupku segar oleh karena kasih-Mu itu ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada hubungannya antara kasih dengan pengharapan akan menerima kemuliaan Allah itu. Karena orang yang mengalami kasih akan tahu bahwa Allah yang mengasihi dia, pasti Allah yang akan memuliakan dia. Tidak ada orang tua di muka bumi ini yang mengasihi anaknya yang tidak ikut memikirkan masa depan anaknya. Dengan cara-cara tertentu, mungkin tidak selalu sama, tetapi setiap orang tua yang mengasihi anaknya, dan kemudian anaknya itu mengalami tahu bahwa orang tuanya mengasihi dia, maka sang anak akan percaya bahwa ayah, ibunya, mama, papanya akan turut merancangkan kemuliaan untuk anaknya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mempunyai 3 orang anak. Anak pertama saya
Owen yang kemarin waktu Natal sempat liburan ke sini selama 1 bulan. Lalu anak kedua saya, Deo, yang punya talenta yang sedang diasah untuk musik bermain drum. Lalu anak saya yang ketiga, yang kata Pak Heru tidak punya talenta musik tapi punya talenta untuk membuat orang terpingkal-pingkal, itulah ya. Itu pengalaman Pak Ahe kemarin itu ya. Anak saya ketiga ini punya talenta untuk membuat orang terpingkal-pingkal gitu ya. Karena Pak Ahe waktu itu minta foto 1, 2, 3 jangan, hitung 1, 2, 3 sampai 10 kata Pak Ahe. Lalu anak saya fotonya begini, 1 sampai 10 jepret, 1 sampai 10. Semua orang ketawa karena bisa aja ya anak satu ini punya akal seperti itu ya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan ya, ketika anak kedua dan ketiga saya lahir, istri saya berkata kepada saya, "Pak, sepertinya Owen itu merasa tidak disayangi. Kita itu dianggap dia, dirasa dia lebih kasih perhatian kepada adik-adiknya daripada dia." Saya lihat juga demikian, meskipun dia tentu Owen tidak pernah ngomong kepada saya kok papa lebih mengutamakan adik-adik daripada saya. Dia merasa diabaikan dibandingkan dengan adik-adiknya. Dan saya melihat itu juga. Lalu saya cari cara gimana ya caranya supaya ia tahu bahwa kami ini pun mengasihi dia. Kalaupun kami memperhatikan adik-adiknya, bukan berarti kami mengabaikan dia. Sebab adik-adiknya yang tentu lebih lemah, butuh banyak perhatian dibandingkan dengan dia. Saya berpikir-pikir bagaimana caranya. Saya teringat bahwa waktu Owen itu masih kecil, saya sempat videokan dia. Saya videokan dia dalam momen-momen tertentu, tidak semua momen, dan video itu saya simpan. Lalu suatu saat saya ajak, yuk kita nonton, yuk nonton. Nonton apa? Nonton keluarga kita, saya bilang begitu. Saya ajak istri saya, 3 anak kami nonton. Dan di video dan nonton keluarga itu saya tampilkan video-video masa kecil mereka, termasuk masa kecil Owen. Salah satunya adalah video berikut ini. Singkat saja, hanya beberapa detik, saya potong ya, tidak semuanya ya. Hanya beberapa, silakan ditampilkan. Ya, ini Owen anak saya yang pertama. Ai. Hai. Ai nangis kenapa? Mama. Ya, Mama. Mama pergi. Di. Pa. Ta. Ai mau ikut. Tot. Nggak boleh. Eh. Ai kemudian nangis. Ai nggak boleh nangisan ya. Ya? Iya. Ya, ini video sederhana dan dengan video ini rupanya merubah banyak. Ada beberapa video, salah satunya ini. Dia tidak pernah menyebut namanya Owen. Kalau saya namanya Owen, tidak pernah nyebut. Siapa Owen? Ai katanya. Ai. Nah, Ai itu artinya berbahasa Tionghoa cinta, ya, kasih. Ai katanya. Dan setelah nonton video itu, saya beberapa hari berikutnya saya lihat perubahan dalam diri anak saya. Ia lebih ceria, ia lebih sukacita, ia sangat mudah dekat dengan kami. Dan mamahnya bilang, ada untungnya juga ya Pak, rekam video seperti itu. Ternyata bisa memulihkan hati anak yang merasa tidak dikasihi. Saya tunjukkan bahwa saya perhatian juga kepada dia. Kami juga mencintai dia, bukan dengan kata-kata, cukup dengan mengulang kembali memori yang selama ini dia lupakan. Yaitu ketika dia merasa sedih, selalu ada orang tua yang mendampingi dia, yang tidak membiarkan dia, yang tidak memukul dia dengan sembarangan, tetapi memberikan kasih kepadanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah kita.
ketika kita masih berdosa, sulit bagi kita untuk tahu bahwa Allah itu kasih. Ketika kita masih menjadi seteru Allah, tidak mungkin bagi kita untuk mengingat dan mengalami kasih Allah yang luar biasa. Tetapi begitu kita percaya, ada satu pribadi yang Allah berikan di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus yang mengguyurkan kasih Allah itu, sehingga membuat kita tahu, aduh, bukan karena mengadu karena mau mengeluh, enggak, tapi merasakan bahwa Allah begitu mengasihi saya. Pribadi Roh Kudus itulah yang mengguyurkan kasih Allah, membasahi seluruh diri kita, membasahi seluruh hati kita. Pribadi itulah yang menghidupkan kasih Allah di dalam diri kita. Kata mengguyurkan bukanlah mengguyur mengalir selesai, tidak. Kata mengguyurkan adalah kata mengguyur dan menetap. Mengguyur dan terdiam. Jadi kasih Allah itu terdiam dalam diri kita. Kasih Allah itu penuh di dalam diri kita oleh Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah perlu diulang gambaran tentang kasih Allah itu? Apakah perlu diulang bagaimana Allah mengasihi kita? Lihatlah, perjamuan suci pagi hari ini adalah video untuk mengingatkan kita akan kasih Allah yang besar dalam hidup kita. Perjamuan suci adalah tanda pengingat akan kasih Allah yang luar biasa yang tak tergantikan dalam hidup kita. Karena ketika kita masih berdosa pun Allah sudah mengasihi kita. Dan ketika kita percaya Allah, kasih Allah itu kita alami. Perjamuan suci adalah tanda kasih Allah kepada kita. Mungkin ada yang menganggap, cuma makan roti dan minum anggur. Anggurnya pun cuma dikit. Anggurnya pun anggur-angguran kan. Rotinya pun ya roti cuma dikit. Bukan itu. Pada intinya adalah makan roti dan minum anggur. Memakan tubuh dan darah Kristus, meminum darah Kristus. Adalah guyur kasih yang disampaikan oleh Roh Kudus bahwa engkau dan saya dikasihi oleh Tuhan. Dan Allah ingin kasih Allah itu kita alami. Karena kasih itu menetap, kasih itu tidak mengguyur dan selesai hilang. Tapi kasih Allah itu menetap di dalam diri kita. Dan kasih Allah yang menetap dalam diri kita itulah yang mengadakan pembaharuan di dalam diri kita. Sebab kata hati di sana, tolong ditampilkan ayat kelima tadi. Bahwa Roh Kudus yang mencurahkan kasih Allah dalam hati kita. Hati adalah pusat kehidupan. Di sanalah menjadi sumber apa yang kita katakan dan kita lakukan. Hati adalah pembentuk karakter atau personality kita, kepribadian kita. Ialah pembentuk mindset kita. Kalau hati kita tidak dipenuhi kasih, maka mindset kita adalah mindset kegagalan. Karakter kita adalah karakter orang yang kalah, yang selalu loyo dan tak berdaya. Kalau hati kita tidak dipenuhi oleh kasih Allah yang dicurahkan oleh Roh Kudus, maka kita menjadi orang yang melepas tanggung jawab. Kita menjadi orang-orang yang menunjuk orang lain sebagai kambing hitam. Hati kita akan dipenuhi dengan perasaan bahwa hidup ini percuma. Tetapi kalau hati kita dipenuhi oleh kasih Allah yang diguyurkan oleh Roh Kudus,
hati kita akan diliputi dengan keoptimisan, dengan sukacita. Jatuh ada 1000 kali bangkit. Hati kita akan dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera. Hati kita akan dipenuhi dengan segala semangat menjalani kehidupan ini. Unstoppable, tak terhentikan, tak ada yang bisa menghentikan. Hidup kita akan dipenuhi dengan semangat dan tahu bahwa hidup yang dianugerahkan Tuhan ini layak dihidupi dan layak dinikmati serta diperjuangkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sekarang ini berjuang dengan kekuatan kita sendiri, mencoba membangun semangat kita sendiri, pagi hari ini saya mengajak Roh Kudus yang sudah dimeteraikan Tuhan dalam hati kita, dalam diri kita. 1 Korintus pasal 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa dirimu bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Biarkan Roh Allah itu membangkitkan kasih Allah di dalam diri kita. Melalui perjamuan suci kita pagi hari ini, biarkan Roh Allah membangkitkan kasih Allah dalam diri kita. Kasih itu akan memproduksi keoptimisan. Kasih Allah itu akan memproduksi bahwa Allah yang menjanjikan kemuliaan tidak akan pernah mengecewakan. Kasih bahwa Allah yang menjanjikan kemuliaan kepada kita tidak akan pernah mempermalukan kita. Bahwa kasih Allah yang menjadikan kemuliaan kepada kita adalah Allah yang memberikan energi di dalam diri kita dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini. Dengan kata lain, menjadi pribadi yang selalu on oleh karena Roh Kudus. Mari, firman Tuhan bukan hanya untuk dipikirkan, firman Tuhan untuk dialami. Dan kita mau mengalami Roh Kudus yang mengguyurkan kasih itu, kembali mengingatkan kita akan betapa kita dikasih oleh Allah, dan efeknya adalah hidup yang penuh dengan pengharapan, penuh dengan sukacita, hidup yang penuh dengan ucapan syukur dan semangat. Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah kebahagiaan, keberuntungan, dan kemakmuran Tuhan anugerahkan kepada kita semua. Amin.